Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahar bin Smith ini memang terkenal dengan arogansinya. Dia ini merasa dirinya cukup berani untuk melawan siapapun. Katanya cuman pawangnya saja dan Tuhan yang dia tidak takuti, karena iblis saja dia makan. Jadi ini muncul sebuah tantangan terbuka kepada Bahar bin Smith ini, yang dimana orang ini katanya merupakan orang Banten. Jadi Bahar bin Smith ketika memang berani datang ke Banten, hadapi orang itu atau buat jadwal sajalah si Bahar bin Smith ini bertemu dengan orang itu. Kita lihat seberapa berani si Bahar bin Smith ini yang selama ini sering berkuar-kuar, ingin memperlihatkan bahwa dirinya ini hebat. Jadi Bahar bin Smith, ketika memang Bahar bin Smith ini adalah lelaki bukan wanita, maka terima tantangan dari orang ini dan datangi orang ini. Itu kalau Bahar ini memang berani, tapi kan si Bahar ini cuman ibarat katanya banci Ba'lawi ini. Jadi untuk lebih lengkapnya mari kita simak videonya berikut ini. Bahar, kalau kamu berani lawan saya ini 1 lawan 1, kamu ngatain ke abah saya Kang Deddy Mulyadi musyrik. Omongan kamu itu harus dijaga, Bahar. Kalau berani kamu lawan saya 1 lawan 1, ayo duel. Di mana kita ketemuan, Bahar? Jangan cuma banyak bacot ente. Ayo lawan saya, Bahar. Kamu itu sering ngatain ulama-ulama yang dekat dengan pemerintahan, ulama monyet, ulama setan. Apa bedanya kamu dengan monyet, Bahar? Goblok kamu itu, Bahar. Kamu itu sama seperti ucapan yang kamu katakan, yaitu ulama-ulama bersorban, yaitu kiai monyet ente itu, Bahar. Kalau kamu tahu, goblok kamu itu. Kalau ente berani datang ke Banten. Bupati Deddy Mulyadi kafir, musyrik, murtad. Begitu ayo nama Allah. Ayeuna ya mana nanya ka warga KB ditinggalkan Kang Deddy salilajeng ayeuna 6 tahun Purwakarta pembangunanana leuwih alus apa leuwih goreng? Cicing. Sing jujur jawab, sing jujur. Ditinggalkan ku Kang Deddy 6 tahun pembangunan leuwih alus zaman Kang Deddy, leuwih alus geus Kang Deddy. Benar ya? Jalan alus iraha, bangunan alus iraha, taman-taman alus iraha, kebersihan alus iraha, pamimpin deket jeung rakyatna alus iraha. Muriling kalau lemur gempungan aya hiburan teu. Sok aya nu menang rezeki teu, aya bagi sembako teu, aya nu disunatan teu, aya nu dicecep disunatan teu, aya nu kawin dikawinkeun teu. Benar ya teh? Eta jalan Indorama terus menang apa kuning nu ngadatangan Indorama na ke komisi opat kene, tapi ka Indorama ngabangun jalan dirinya 10 miliar. Eta teh ayo geureun jadi bupati ge bisa kene mantuan. Jelas ya? Jelas. Ini sekaligus bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk orang seperti Bahar, agar supaya tidak terkesan seperti orang belagu. Berbicara tentang Kang Deddy Mulyadi, yang kita tahu bahwa serangan itu sangat berbahaya, teman-teman ya. Emang sealim apa Bahar bin Smith? Ketika Bahar bin Smith mengatakan Deddy lagi begini begitu, ya itulah yang bisa Anda simak di media sosial ketika Bahar bin Smith bicara Kang Deddy. Memangnya Bahar bin Smith ini mengerti tentang gerakan Kang Deddy? Memangnya Bahar bin Smith tahu spiritualitas Kang Deddy Mulyadi? Bagaimana Kang Deddy Mulyadi mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan yang dia pahami, kemudian bisa menjadi perilaku dan banyak membantu orang? Apakah Bahar bin Smith ngerti yang seperti ini? Ya, dari sisi keilmuan lah, agama lah deh. Ya emang sealim apa sih Bahar bin Smith? Adu baca kitab, adu apa sok? Coba, emang sealim apa Bahar bin Smith? Kemudian di sini orang-orang pengikutnya kok pada ngikutin? Apakah kemudian orang mengikuti karena dia dianggap sebagai cucu Nabi? Mana buktinya? Mana hasil tes DNA-nya? Dicangtang tes DNA malah mengatakan bongkar makam Nabi, kan tolol namanya. Saya bilang tolol kepada ungkapan Bahar bin Smith ketika dikatakan tes DNA, dia bilang bongkar makam Nabi, kan itu tolol. Di dalam hal ini MUI kenapa diem? Ada orang yang ucapannya sangat berbahaya seperti itu. Orang belagu Bahar bin Smith itu, orang gak ada ilmu tapi belagu.
Ya. Sok-sokan ini lagi iblis saya makan. Emangnya sehebat apa sih Bahar bin Smith? Selain tampang ya, selain tampang. Oke, mulai ketampanan Bahar bin Smith tampan ya. Tapi ketika masuk pembahasan mengenai keagamaan dan juga ini berpengaruh terhadap situasi politik, ya bagaimana bisa diterima ungkapan seperti ini, Pak? Kita pakai nalar waras saja lah. Ungkapan Bahar bin Smith ini layak atau tidak sebagai bahan konsumsi untuk kemudian ditiru karena beliau membranding dirinya sebagai orang yang diikut ulama lah gitulah. Walaupun saya nggak menganggap dirinya sebagai ulama, buru-buru ulama, alim saja tidak. Ulama itu kan walaupun dia itu sebetulnya alim bentuk jama atau majmuk dari bahasa Arab. Ya majmuk, ulama itu majmuknya, bentuk jamaknya, jamak dari alim ya. Tapi ulama ini kan satu nomenklatur ya. Jadi serapan bahasa di dalam bahasa Indonesia dia jadi mufrad dan juga dijadikan sebagai pengistilahan untuk orang yang memang makom ilmunya tinggi, makom spiritualisnya tinggi, khususnya bagi agama Islam. Saya tidak yakin Bahar ini alim, dan saya tidak perlu memframing tentang baca kitab yang miring itu, yang kebalik itu, yang sungsang itu ya. Kita bisa melihat dari bagaimana dia berbicara. Bahar bin Smith coba perhatikan dari satu panggung ke panggung yang lain, lihat track recordnya, ceramahnya gitu-gitu mulu. Ya, ada sisi-sisi yang sama dari panggung ke panggung itu. Paling enggak marah-marah, paling enggak gitu, ya bisanya gitu. Tapi coba baca kitab yang inilah, di takhrij. Coba gitu teman-teman ya. Jadi sudahlah, level seperti Bahar bin Smith banyak santri yang lebih alim di Indonesia ketimbang Bahar bin Smith. Udahlah, nggak usah ikut-ikutin Bahar bin Smith itu. Ya, bang, apakah bang benci Bahar bin? Enggak. Kita melihat apa yang dibicarakan oleh Bahar bin Smith ini, kalau kemudian ada kebaikannya silahkan diambil. Tapi yang patut Anda perhatikan ketika Bahar bin Smith marah-marah dulu ketika beliau mencaci maki Pak Jokowi, ketika Bahar bin Smith mencaci maki Pak Jokowi, ingat enggak? Yang seperti ini pantas tidak teman-teman? Coba, tidak perlu saya ulang kemudian bagaimana Bahar bin Smith bicara. Anda bisa akses itu di internet. Dan itu kemudian Bahar mengatakan kepada Kang Deddy Mulyadi ketika sebelum pemilu, ini memang ini sudah lama, tapi ini sebagai bahan pembelajaran ya, bahwa orang seperti Bahar bin Smith ini Anda bisa nilai sendiri bagaimana kepribadiannya, bagaimana orangnya. Kang Deddy lihat loh ketika menggagas tentang kurikulum dengan ulama-ulama NU di Jawa Barat. Apa gagasan Kang Deddy? Kitab kuning itu diperhatikan, ijazah sekolah. Mungkin selama ini banyak yang ditahan-tahan. Kang Deddy melakukan terobosan tambang legal, tambang ilegal. Banyak soal jalan, pajak kendaraan, banyak. Ini gagasan-gagasan Kang Deddy yang baru menjabat sebagai gubernur dan belum dilantik kan, baru ditetapkan kemarin oleh KPU. Coba Bahar bin Smith bisa tidak? Apa yang Bahar Smith punya tentang pikiran dia terhadap perpolitikan, keadaan politik? Coba. Wah, Bahar kan bukan politis. Iya, saya paham Bahar bukan politisi. Tapi kemudian kenapa Bahar bin Smith ketika menyerang Kang Deddy dari persoalan agama saja? Padahal hal-hal yang kemudian dihadapi oleh seorang pemimpin itu bukan hanya persoalan agama. Bahwa agama mengait dengan politik dan sosial, iya. Tapi kompleks persoalan yang dihadapi oleh seorang pemimpin ketika memimpin suatu wilayah tertentu. Dan mending si Bahar Smith ini nyambung mengkritik kepada Kang Deddy ketika membawa agama, ini gak nyambung, Pak. Ketika mungkin Kang Deddy Mulyadi mengatakan Kang Deddy musyrik dan semacamnya, apa bukti bahwa Anda mengatakan Kang Deddy musyrik? Bikin patung, emangnya patungnya disembah? Coba. Siapa tahu Kang Deddy puasa Senin Kemis? Siapa yang tahu? Apa yang seperti... Nah, Kang Deddy itu berislamnya substansial, teman-teman ya. Tidak pakaian, tidak bersolek, tapi substansial. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua, oke? Barangkali itu teman, ini bukan kebencian kepada Bahar bin Smith, bukan juga enggak. Tapi saya kasihan kepada Bahar dengan tingkah laku seperti itu, petakilan ya. Saya pikir petakilan ya, Bahar bin Smith itu orangnya petakilan ya. Kalau tidak terima, udah diskusi soal keagamaan sajalah. Bahwa kitabnya ini kepada Bahar bin Smith. Oke, teman-teman, barangkali itu hal-hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi bisa kita saksikan videonya tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.